Sampurasun Kak Sadayana. Study tour. Study tour ini ya kurang lebih artinya mungkin ya perjalanan sambil belajar. Jadi melakukan perjalanan sambil belajar ya. Nah bagi saya ya study tour sendiri sebenarnya ada manfaatnya dan untuk siapa saja, bukan hanya untuk siswa-siswi. Setiap orang kalau melakukan perjalanan ya tentu sambil belajar ya. Tapi ya jelas perjalanannya apa kan, bukan pelajaran. Apa bukan perjalanan mudik ya, tapi jelas tujuannya adalah untuk study, yaitu menambah wawasan, menambah pengalaman, dan juga ya menambah ilmu pengetahuan. Jelas tujuannya harus jelas ke mana study tournya ya. Kalau ke tempat-tempat bersejarah semacam, katakanlah di Jogja kan banyak tempat-tempat bersejarah di sana ya, kayak Keraton Jogja juga ada. Di Jawa Tengah itu nggak jauh dari Yogyakarta itu ada Candi Prambanan, Candi Borobudur, dan juga di sana di Yogyakarta juga ada tempat-tempat sejarah lainnya semacam Taman Sari ya dan lain-lain lah. Dan juga ada tempat naon eta teh anu paragi nyieun ngabatiknya jadi tenunan nenun batik gitu ya. Terus juga ya mengapa ya itu carving ya. Jadi juga ada tempat membuat apa itu silver atau perak ya, silversmith gitu ya. Nah, jadi kalau tujuannya ke Jogja untuk study tour ya baik sekali sebenarnya. Di sana banyak yang bisa dipelajari ya. Sambil mungkin berekreasi dan juga belajar. Begitu juga sebaliknya di Jawa Barat juga banyak tempat untuk para siswa-siswi atau siapa saja yang ingin tahu tentang sejarah Jawa Barat. Di sana kan ada museum geologi, ada museum apa lain-lainnya ya, semacam museum perjalanan perjuangan kemerdekaan Bandung Lautan Api dan lain-lain, dan juga ada gedung sate dan masih banyak juga semacam Asia Afrika dan lain-lain. Jadi bisa timbal balik. Dan jika memang study tournya harus ke Bali, nah Bali kan sudah populer sekali, yaitu tempat rekreasi atau tempat berlibur seluruh manusia di mancanegara dan sangat populer sekali di dunia ya Bali itu. Jadi kalau study tour ke Bali kurang lebih ya mungkin banyaknya ya berlibur atau ya rekreasi. Tapi memang di Bali juga ada tempat-tempat bersejarah semacam Tampak Siring ya. Di sana ada istana presiden dan juga jelas di Bali kan banyak juga tempat seni dan budaya semacam di Ubud ya kan, di sana banyak sekali para seniman lukis yang atau seniman pahat juga, patung-patung gitu ya. Bisa dikunjungi juga. Dan jelas sekali tradisi seni budaya Bali sangat menarik. Itu juga ya bisa dilakukan untuk para siswa-siswi untuk melakukan studi tour sana dan ya belajar tentang Bali. Nah, lalu kenapa sebenarnya dilarang gitunya di sekolah-sekolah di Jawa Barat dilarang ku Kang Dedi untuk menyelenggarakan studi tour ieu? Alasan paling utama cenah mahnya karena biayanya yang terlalu besar dan membebani mereka keluarga yang tak mampu. Nah, jelasin teu boga duitnya kumaha atuh lamun budakna hayang ngilu teu boga duit teu bisa study tour ya. Dan juga kalau saya lihat sih memang lamun study tour di sekolah-sekolah diselenggarakan di sekolah, panitia sekolah itu memang rada paciu. Paciwanya itu kan yang namanya study tour kolosal itu kan sangat ya, berat sekali dan sangat susah untuk mengelolanya karena jumlah siswa ratusan, lantas dengan bis-bis katakanlah ke Yogyakarta pun kembali kan jaraknya lumayan jauh. Nah, berapa hari, berapa lama untuk berada di sana itu kan kalau ke Bali sendiri bisa makan biaya yang besar, ke Jogja saja udah besar. Dan mungkin tidak begitu efektif dan efisien karena waktunya mungkin tidak begitu lama, tetapi yang ada malah stres dan kecapean ya. Sehingga ya siswa-siswi juga nggak bisa belajar gitu. Jadi rekreasinya juga mungkin tidak rileks-rileks teuing gitu, nah rileks-rileks amat. Jadi rekreasinya
tidak didapatkan, belajarnya juga tidak sempat, dan akhirnya ya yang ada stres. Meski ya siswa-siswi memang muda ya, masih banyak energi, tapi tetap saya kira kalau diselenggarakan oleh sekolah-sekolah dengan jarak yang jauh untuk study tour itu sangat tidak efisien, tidak efektif. Dan kalaupun mau ya misalnya ya sekolah mengadakan study tour yang jaraknya nggak begitu jauh, misalnya kalau dari Jawa Barat mah ke Monas lah gitu kan, ini aja monumen nasional, bisa belajar nonton tentang sejarah nasional Indonesia yang ada di Monas. Tetapi kan sekarang udah dilarang, mesti menang deui sekolah ngayakeun study tour nu kieu, karena ya efek samping daripada itu misalnya kecelakaan oge nya, atau tidak bisa terawasinya para siswa-siswi yang mengikuti study tour itu. Meskipun demikian, cek saya, banyak siswa-siswi masih bisa melakukan study tour secara mandiri, sorangan. Teu kudu diatur ku sekolah gitunya. Misalnya gini ya, mungkin ya yang melakukan study tour siswa-siswi ini dari ya usia katakanlah 15 tahun lah, berarti dari SMP sampai SMA lah. Lakukanlah sendiri-sendiri, misalnya dengan teman-teman sekelas ataupun ya sahabat-sahabat yang dekat di kelas itu, melakukan study tournya misalnya ke Jogja maupun ke Bali, ya justru ini lebih gampang dan saya kira lebih mengirit dan menghemat. Jadi tolo bating biaya nu keluar, karena lamun ayeuna 5an we nya ka Jogja, ayeuna patungan mungkin dengan 2,5 juta per orang bisa 1 minggu ya. Bisa 1 minggu ngirit losmen, penginapan, ngirit makanan, ngirit transportasi, jeung ngirit yang lain-lainnya ya. Dan malah lebih banyak tempat untuk rileks, untuk belajar sejarah tentang Yogyakarta dan lain-lain. Begitu oke lamun reka Bali jauh-jauh gitunya, dengan 5 juta mungkin bisa 10 hari ya. Dengan mengirit berbagai macam ya fasilitasnya ya bisa dilakukan itu. Termasuk itu udah holiday ya. Katakanlah dengan 5 juta bisa 10 hari loh ke Bali itu. Dan ini kalau dilakukannya secara mandiri atau perseorangan atau individual, justru lebih fleksibel juga, lebih rileks dan lebih enak, lebih nyaman. Dan lakukanlah misalnya 5 orang sampai 10 orang, dan justru mungkin lebih sedikit lagi, lebih nyaman lagi, lebih rileks lagi ya. Dan kalau memang udah lulus SMA, misalnya zaman kuliahan, saya juga dulu sering ya traveling sendiri malah ya, usia 19, 20 sampai ke Bali, Lombok, Flores ya, itu tahun berapaan? Tahun 88-an, 89-an saya melakukan traveling sendiri dan murah sekali. Saya bisa kehabisan uang, bisa tidur kantor polisi ataupun masjid dan lain-lain. Jadi yang penting kan tujuan kita yaitu memang mau study tour, mau study lah, mau belajar, mencari wawasan, pengalaman, dan pengetahuan tentang sesuatu yang berbeda dengan asal kita. Dan ini sangat penting. Jadi siswa-siswi harus selalu punya motivasi untuk melakukan study tour ini. Dan guru-guru harus menganjurkannya. Juga orang-orang tua harus memberikan motivasi ini agar anak-anaknya mau melakukan ya petualangan, perjalanan sambil mencari pengalaman ke daerah lain. Jangan ulu kutek wae di imah atuh gitunya, siga ku ulun pisan. Nah, jadi keluar. Memang sekarang dilarang ya untuk melakukan study tour, tapi kan itu yang diselenggarakan atau dikelola oleh sekolah. Tetapi kalau untuk sendiri kenapa tidak pergi? Karena justru dengan mandirinya masyarakat melakukan study tour, baik itu anak sekolah, anak mahasiswa, dan orang dewasa, justru itu memajukan pariwisata yang ada di Indonesia. Dan juga enaknya melakukan perjalanan itu, pikiran kita bebas, kita dapat banyak wawasan, terus pengalaman, dan juga menambah inspirasi, motivasi, dan gagasan untuk saat kita kembali, karena kita melihat dan belajar sesuatu yang berbeda, akhirnya kita ingin melakukan sesuatu yang berbeda di rumah pula ya, di tempat kita sendiri. Dan yang jelas, anjurkan ini untuk melakukan study tour. Tidak apa-apa, sekolah-sekolah dan semestinya memang tidak melakukan study tour diselenggarakan oleh sekolah, lakukanlah dengan ya secara mandiri. Dan ini sangat baik sekali untuk kehidupan kita kalau kita mau melakukan perjalanan, traveling, atau study tour.
Sakitu weti abdi sampurasun ka sadayana.